Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila, NIM 12201201128. Saya dari Sistem Informasi Konsentrasi Komputer Asset Accounting tahun 2020. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai sinkronisasi dan deadlock. Sinkronisasi ini secara umum masih berkaitan dengan manajemen proses, di mana proses yang terjadi dilakukan secara bersamaan. Adapun pengertian dari sinkronisasi yaitu proses saling bersamaan dan saling berbagi data yang mengakibatkan race condition atau inkonsistensi data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya, manfaat dari sinkronisasi ada dua. Yang pertama, kita dapat menyimpan data secara sementara atau permanen, dan yang kedua ini kita dimudahkan dalam pekerjaan. Jadi pekerjaan akan lebih terbantu dan lebih efektif dalam efisiensi waktu. Selanjutnya, perangkat sinkronisasi. Perangkat sinkronisasi di sini ada 4. Ada instruksi tes dan set, ada semafor, ada monitor, dan yang terakhir ada JVM. Instruksi tes dan set di sini maksudnya instruksi tes dan set merupakan instruksi atomik yang digunakan untuk menangani masalah critical section. Selanjutnya semapur. Semapur ini merupakan sebuah variabel yang hanya dapat diakses oleh dua buah operasi standar, yaitu increment dan decrement. Kemudian dua buah semapur yaitu binary semapur dan counting semapur. Semapur sendiri berfungsi untuk menangani critical section dan kemudian mengalokasi resource. Dan yang kedua yaitu sinkronisasi anak proses. Selanjutnya, monitor. Monitor ini digunakan untuk menangani masalah yang muncul karena pemakaian semapur. Monitor ini menjamin mutual exclusion untuk menangani masalah sinkronisasi yang lebih rumit. Monitor juga menyediakan condition variable. Nah, yang terakhir yaitu JVM. JVM ini merupakan pengimplementasian dari monitor. Monitor dan JVM ini bekerja dengan objek clocking dan metode-metode white serta notified. Monitor dan JVM dapat digunakan dengan keyword synchronize atau sinkronisasi. Selanjutnya, mengenai masalah sinkronisasi. Masalah sinkronisasi ada 3, ada bounded buffer, ada reader and writer, dan yang terakhir ada dinding philosopher. Problem bounded buffer maksudnya merupakan suatu struktur data yang mampu untuk menyimpan beberapa nilai dan mengeluarkannya kembali jika nilai tersebut diperlukan. Jika dianalogikan, problem bounded buffer ini akan mirip dengan sebuah tumpukan piring. Kita menaruh piring dan menaruhnya lagi sampai bertumpuk nih. Nah, ketika ingin mengambil piring, maka tumpukan yang paling ataslah yang akan kita ambil kan. Jadi piring yang terakhir dimasukkan akan pertama kali diambil. Nah, solusi dari problem bounded buffer ini adalah mengizinkan items di dalam buffer untuk sewaktu-waktu tertentu. Nah, selanjutnya yaitu reader and writer. Reader and writer. Problem reader and writer di sini merupakan problem yang memodelkan proses 5 akses database. Sebagai contohnya, yaitu sebuah sistem pemesanan dari perusahaan penerbangan, di mana banyak proses kompetisi berharap untuk membaca atau menulis. Nah, hal ini dapat diterima bahwa banyak proses membaca database pada waktu yang sama. Tetapi jika suatu proses sedang menulis database, tidak boleh ada database lain yang mengakses database tersebut, apalagi membaca database tersebut. Nah, solusinya apa sih? Yang pertama yaitu pembaca diprioritaskan, readers tidak akan menunggu walaupun ada writer yang sedang menunggu.
Dengan kata lain, jika ada reader yang datang ketika reader sedang membaca dari sebuah reader sedang menunggu, maka reader yang baru datang tersebut akan langsung dapat giliran untuk membaca, sedangkan reader akan ditunda kerjaannya. Kemudian yang kedua, penulis diprioritaskan di mana suatu reader sedang dijalankan oleh sistem, maka tidak boleh ada reader di dalam sistem tersebut. Nah, yang ketiga, kedua jenis proses memiliki prioritas yang sama. Tidak ada prioritas khusus yang diberikan kepada kedua jenis tersebut. Yang ketiga yaitu problem dealing philosopher. Masalah ini merupakan salah satu masalah klasik dalam sinkronisasi. Problem dealing philosopher dapat kita analogikan sebagai berikut. Terdapat 5 filsuf di meja makan melingkari meja makan. Nah, di meja makan tersebut terdapat semangkuk mie dengan 1 buah sumpit. Nah, filsuf ini ketika sedang kenyang dia akan berpikir, sedangkan ketika ia sedang lapar dia akan makan. Akan tetapi di dalam mangkuk tersebut hanya ada 1 sumpit saja. Filsuf ini harus menunggu filsuf lain yang sedang makan. Jadi harus menunggu dan sabar dan bergantian dalam pengambilan sumpit tersebut. Nah, ini sama saja dengan wait and signal. Set selanjutnya yaitu masalah sinkronisasi lainnya. Ada 2, ada race condition dan ada critical section. Race condition ini merupakan situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada waktu bersamaan. Contohnya dari race condition, nah Tuan Dodi memiliki saldo senilai 800.000. Tuan Dodi akan melakukan tarik tunai senilai 500.000 dan Tuan Widodo akan mentransfer uang senilai 300.000 dalam waktu yang sama. Maka ketika Tuan Dodi melakukan tarik tunai senilai 500.000 pada saldo Tuan Dodi yang senilai 800.000, saldo dari rekening Tuan Dodi akan menjadi 300.000. Dan ketika Tuan Widodo mentransfer senilai 300.000 pada saldo Tuan Dodi yang senilai 800.000, maka saldo Tuan Dodi akan didapat senilai 1.100.000. Nah, ketika kita berpikir, kan Tuan Dodi ini melakukan tarik tunai dalam waktu yang sama ketika Tuan Widodo mentransfer uang kan ya, maka saldo yang harusnya didapat oleh Tuan Dodi itu senilai 600.000. Tetapi dalam keadaan race condition ini saldo Tuan Dodi ya saldo ketika Tuan Dodi melakukan tarik tunai senilai 300.000 dan pada saat Tuan Dodi mentransfer ya senilai 1.100.000. Nah, solusi dari race condition di sini yaitu untuk race condition bagian dari program dalam share memory diakses disebut critical section. Walaupun dapat mencegah race condition, tapi tidak cukup melakukan kerjasama antar proses secara paralel dengan baik dan efisien. Dalam menggunakan share data, kita butuh 4 kondisi untuk menghasilkan solusi yang baik. Solusi untuk critical section itu yang pertama, tidak ada 2 proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Yang kedua, tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Yang ketiga, tidak ada proses yang berjalan di luar critical section. Dan yang keempat, tidak ada proses yang menunggu untuk masuk critical section. Nah, selanjutnya yaitu mengenai critical section. Critical section merupakan sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Adapun critical section memiliki kode etik. Kode-kode dari critical section yaitu yang pertama ada entry section, ada critical section, exit section, dan reminder section. Entry section merupakan kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Critical section kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Exit section yaitu akhir dari critical section mengizinkan proses lain. Reminder section yaitu kode istirahat setelah masuk ke dalam critical section.
Nah, solusi dari critical section ada 3, yaitu mutual exclusion, progress, dan bounded waiting. Mutual exclusion di sini yaitu jika proses sedang mengeksekusi critical section, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section. Terus progress di sini yaitu jika ada proses yang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke dalam critical section, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak dapat ditunda. Nah, bounded waiting di sini yaitu suatu keterkaitan harus ada pada sejumlah proses dan diizinkan masuk ke dalam critical section mereka. Setelah adanya proses yang meminta untuk masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Selanjutnya mengenai deadlock. Deadlock merupakan keadaan di mana 2 atau lebih proses saling menunggu meminta research untuk waktu yang tidak terbatas selamanya. Deadlock dapat dianalogikan seperti misalnya pada sebuah komputer terdapat 2 buah program, sebuah the drive dan printer. Nah, program A mengontrol di drive dan program D mengontrol printer. Setelah beberapa saat, program A meminta printer, tetapi printer masih digunakan. Berikutnya program B meminta di drive nih, sedangkan program A masih mengontrol di drive. Nah, 2 buah program tersebut memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing. Nah, sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalahkan kondisi inilah yang disebut deadlock. Adapun penyebab deadlock ada mutual exclusion, ada hot wait, circular waiting, dan non-preemptive. Mutual exclusion ini yaitu suatu kondisi di mana setiap sumber daya yang diberikan tepat pada satu proses pada suatu waktu. Nah, hot and wait di sini yaitu kondisi yang mengatakan proses-proses yang sedang memakai suatu sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. Nah, circular waiting di sini yaitu kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses lainnya. Yang terakhir, non preemptive yaitu kondisi di mana suatu sumber daya yang sedang berada pada suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses tersebut melepaskannya. Selanjutnya yaitu mengenai cara mengatasi deadlock. Cara mengatasi deadlock yang pertama yaitu mengabaikan adanya deadlock. Yang kedua ada memastikan deadlock tidak akan pernah ada. Maksudnya memastikan deadlock tidak akan pernah ada baik dengan metode penjadwalan dengan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi. Nah, yang ketiga membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini menggunakan metode yang saling mendukung yaitu pendekatan pendeteksian deadlock untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi. Kemudian yang kedua, pemilihan deadlock mengembalikan kembali sampai sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Cara menghindari deadlock ada 2, yaitu kondisi aman, safe stage, dan kondisi tak aman, unsafe stage. Kondisi aman yaitu di mana kondisi dapat dinyatakan sebagai safe stage jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan tertentu. Nah, yang kedua, kondisi tak aman atau unsafe stage. Kondisi ini di mana kondisi jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses yang dengan suatu urutan seperti itu. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.